Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srinita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi Al-Islam Kemuhammadiyahan 3, yaitu tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan, teman-teman. Apa aja sih Kak materi yang akan Kakak jelaskan? Ada 3 poin penting yang akan saya jelaskan dalam materi ini. Yang pertama yaitu hakikat ayat-ayat Allah. Kedua ada kesatuan antara ayat kauliyah dan kauniyah. Yang ketiga yaitu interkoneksitas dalam memahami ayat kauniyah dan kauliyah. Nah, untuk materinya kalian bisa simak dalam video selanjutnya ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk integrasi ini sendiri bertujuan untuk memajukan atau menjayakan kembali umat Islam, di mana pada masa lampau umat Islam itu mengalami kemunduran teman-teman. Dan integrasi ini juga bisa manifestasi kehilangan dikotomi ilmu pengetahuan dan juga di dalam Islam pada saat itu. Nah teman-teman, untuk poin pertama yaitu hakikat ayat-ayat Allah. Di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memperjelas di sana tentang kejadian-kejadian yang ada di bumi, tentang ciptaannya, langit dan bumi seisinya itu adalah ciptaan Allah, dan Allah cantumkan dan Allah perjelas dan Allah buktikan dalam ayat Al-Quran. Maka dari itu, karena adanya ayat-ayat Allah, Allah mengajak supaya kita bisa Allah memerintahkan supaya kita itu bisa menjalankan perintah Allah serta menjauhi segala larangannya, teman-teman. Seperti itu. Kita sebagai manusia harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik agar segala sesuatunya, agar Allah juga tidak murka terhadap kita, teman-teman. Kesatuan antara ayat kauliyah dan kauniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ada 2 teman-teman, kauniyah dan kauliyah. Kauliyah itu diturunkan secara formal atau langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat kauniyah itu dibiarkan supaya kita sebagai manusia bisa mencari sendiri atau mengulik sendiri tentang kejadian atau fenomena yang ada di bumi ini, teman-teman. Jadi itu perbedaannya. Kauliyah secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan kauniyah itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mengulik atau mengkaji tentang apa yang telah Allah jelaskan dalam ayat. Untuk yang terakhir yaitu interkoneksitas dalam memahami ayat kauniyah dan kauliyah. Teman-teman, Allah menciptakan 2 ayat tersebut bukan semata-mata berbeda, namun sama, teman-teman, saling menyempurnakan. Kita sebagai manusia juga harus bisa memahami tentang ayat-ayat tersebut. Ayat kauliyah itu sebenarnya di dalamnya itu mencakup keglobalan gitu atau secara umum, sedangkan ayat kauniyah itu diciptakan oleh Allah itu untuk menyempurnakannya. Nah maka dari itu kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah harus bisa melestarikan atau menjaga kedua ayat tersebut. Jika ada kekeliruan maka bisa kita kaji tentang ayat-ayat yang ada di ayat kauliyah seperti itu. Karena ayat kauniyah itu oleh manusia itu sendiri digalinya, sedangkan kauliyah itu sudah langsung gitu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.